Hai, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat Japanese souffle pancake atau biasa disebut pancake Jepang. Kue yang lagi hits ini emang rasanya seenak dan selembut itu. Kita bisa lihat sendiri ya teksturnya. Udah kelihatan banget ya kalau kue ini emang lembut banget. Cara membuat dan bahan-bahan yang digunakan cukup mudah dan insya Allah pasti berhasil dan anti gagal kalau mengikuti step-stepnya dengan benar. Pertama kita siapkan 1 lembar kertas HVS, kemudian kita lipat dan kita gunting menjadi 3 bagian. Lakukan seperti yang ada di video ya. Kertas ini akan kita gunakan nanti sebagai cetakan pancake-nya. Setelah digunting menjadi 3 bagian, kemudian kita gulung kira-kira seperti ini ya caranya. Lalu kita rekatkan menggunakan selotip. Untuk ukuran diameternya kita kira-kira sendiri saja ya, kira-kira segini. Nah, seperti ini jadinya, nanti kita akan gunakan sebagai cetakan pancake-nya. Setelah cetakan sudah siap, sekarang kita membuat pancake-nya. Kita siapkan 2 kuning telur, kita kocok. Tambahkan 30 ml susu cair, kemudian aduk-aduk. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian kita siapkan 33 gram tepung terigu segitiga. Kemudian campuran kuning telurnya tadi kita campurkan ke dalam tepung sedikit demi sedikit, kita aduk. Kita tambahkan kuning telurnya secara bertahap seperti ini ya. Kita aduk agar tidak ada tepung yang menggumpal dan bisa tercampur dengan rata. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dahulu. Kemudian kita siapkan 2 putih telur. Tambahkan 1/4 sendok teh cream of tartar, saya memakai merek kupu-kupu ya. Lalu 30 gram gula pasir, kita campurkan sedikit demi sedikit dahulu ya. Kita masukkan sedikit dahulu, kemudian kita mixer. Kita campurkan gula pasirnya secara bertahap seperti ini ya, jangan dicampurkan semuanya, karena agar adonannya bisa mengembang dengan sempurna. Jadi kuncinya agar adonan bisa mengembang dengan sempurna adalah dari pencampuran gula pasir secara bertahap ini ya. Jadi ikuti step by stepnya dengan benar. Nah, setelah kita mixer sebentar, kita tambahkan lagi gula pasirnya secara bertahap. Kita ulangi lagi, lakukan sampai gula pasirnya habis. Mixer dengan kecepatan tinggi ya. Kita mixer sampai adonan putih telur ini mengembang dan bisa membentuk jambul. Nah, sampai bisa membentuk seperti jambul seperti ini. Lalu kita ambil sedikit adonan putih telur, kemudian kita masukkan ke dalam adonan kuning telurnya. Kita aduk sampai rata. Ini kita memakai teknik pancing ya, agar hasil pencampurannya lebih maksimal. Cara mengaduknya pelan-pelan saja ya, kita aduk balik seperti ini. Setelah tercampur dengan rata, kemudian kita masukkan ke dalam adonan putih telur, lalu kita aduk lagi pelan-pelan, kita aduk balik seperti yang saya lakukan ini ya. Mengapa kita mengaduknya harus pelan-pelan dan dengan teknik aduk balik seperti ini? Karena agar menjaga adonan putih telurnya agar tetap kokoh. Kita aduk balik sampai tercampur dengan rata ya. Kira-kira teksturnya seperti ini.
Nah, ini sudah siap untuk kita panggang di atas teflon. Teflonnya kita olesi dengan minyak tipis-tipis aja. Lalu kita panaskan. Nah, kita siapkan panci seperti ini ya untuk tutupnya nanti. Kalau sudah panas, kita masukkan adonannya ke dalam cetakan. Ini menggunakan api yang sangat kecil sekali ya teman-teman, kecil banget apinya, agar hasilnya nanti bisa matang sempurna. Jadi kita pakai api yang paling kecil dan kita isi adonan, jangan sampai penuh ya, cukup 3/4 dari cetakan saja agar tidak meluber. Setelah selesai, kita tutup dengan panci yang sudah kita siapkan tadi. Ini kebetulan pancinya pas banget ukurannya dengan teflon saya ya. Kalaupun penutupnya lebih kecil dari teflonnya juga tidak apa-apa, yang penting tertutup dengan rapat. Setelah 10 menit kita buka ya, karena ini saya memanggangnya 12 menit, jadi pancake-nya agak-agak gosong sedikit. Lalu kita balik pancake-nya langsung dengan tangan, seperti ini, hati-hati panas ya. Kemudian kita tutup, kita panggang lagi. Nah, ini setelah 5-10 menit sudah matang. Nah, ini hasilnya. Pancake-nya agak meluber ke atas gitu ya, mungkin karena saya mengisi adonannya tadi terlalu penuh. Jadi saat kalian mengisi adonan ke dalam cetakannya jangan terlalu penuh ya, agar tidak meluber ke atas. Kita buka cetakannya. Wow, gemoy banget ya hasilnya. Hasil pancake-nya bisa mengembang dengan sempurna dan cantik sekali. Nah, kita lihat tekstur pancake-nya. Bisa goyang-goyang gitu ya. Kebayang gak sih gimana lembutnya kue ini? Sebelum dicoba, kita kasih topping dulu ya, agar rasanya lebih yummy dan tampilannya lebih cantik lagi. Toppingnya bisa menggunakan glaze atau krim. Kalau di sini saya memakai krim dan atasnya saya taburi lagi dengan coklat bubuk. Kita bisa taburi juga dengan gula bubuk. Gimana nih, cantik sekali kan hasilnya? Gak kalah dong ya dengan yang dijual di mall-mall. Nah, sekarang kita coba ya. Rasanya enak dan teksturnya sangat lembut sekali. Sekarang kita coba belah dan kita lihat bagian dalamnya. Japanese souffle pancake yang kita buat hari ini mengembang dengan sempurna ya, dan tingkat kematangannya juga sempurna. Teksturnya sangat-sangat lembut dan saya sudah coba, saya diamkan seharian. Pancake ini teksturnya tetap kokoh dan tidak menyusut ataupun tidak kempes. Resep pancake Jepang ini sangat oke dan rekomen banget, kalian wajib coba ya. Sekian dulu, jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum.